Sebetulnya kita sudah dalam waktu saat ini sudah endemik. Karena indikator endemiknya itu sudah cocok. Misalkan yang baru sakit berapa persen, kemudian rumah sakit terisi berapa bornya, kemudian penularan hampir nggak ada. Sebetulnya kita sudah endemik. Tapi saya heran, pemerintah itu maju mundur. Ini maju mundurnya pemerintah, ini pandemi apa enggak? Ternyata yang menentukan endemik atau tidak itu ternyata WHO. Oke. Nah, tetapi WHO kan juga bisa kita minta kalau kita mau. Kita minta WHO syaratnya endemik itu apa, kan syaratnya ini saya sudah punya. Rakyat saya sudah lama terpuruk, ingin kembali cepat untuk membangun ekonominya kembali. Ingin sekolah normal, ingin bekerja normal, ingin beribadah normal. Maka cepet dong diendemikin. Apalagi ada G20 di Indonesia. Lah kok masih pandemik menurut. Emangnya negara yang masih pandemik bisa dipakai G20? Kan enggak. Dan memang ketika kita mencermati sepak terjang Ibu selama menjabat sebagai Menteri Kesehatan, diantaranya perjuangan Ibu yang sangat kontroversial yaitu di melawan flu burung. Berbeda dengan orang-orang yang belajar, karena saya pengetahuan saya selain saya belajar, selain saya membaca literatur, saya menghadapi langsung. Ketika saya berperang melawan flu burung, emangnya flu burung hilang sendiri. Wah, prosesnya bukan main. Kalau Anda saya ceritain, Anda nggak akan percaya. Bukan main. Nah, dulu sudah, dan prinsip saya, menghentikan pandemi tanpa vaksin. Nah, di dunia loh, bukan di Jakarta, bukan. Di dunia, dan itu terjadi di flu burung maupun flu babi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sedang berada di rumah maupun sedang berada di jalan, kami hadir di ruang dengar ikhwan dan akhwat, dan kami sapa terlebih dahulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat dan dikelilingi oleh orang-orang yang ikhwan dan akhwat cintai. Alhamdulillah, tamu istimewa Rasil pada kali ini, Masya Allah, sangat berarti dan tentu saja merupakan kehormatan bagi kami. Dan saya Caroline dari Rasil mewakili begitu apresiasi kami diterima di kediaman salah satu tokoh nasional dan mungkin juga internasional. Siapa dia? Tidak lain, tidak bukan Ibu Dr. Siti Fadilah Supari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menerima kami, saya dan peserta para kru Rasil di sini, sudah berkenan diterima di rumah Ibu yang luar biasa nyaman dan asri, Bu. Masya Allah. Ini kalau Ikhwan dan Akhwat bisa melihat langsung di sini, Ibu ternyata sangat hobi dengan tanaman. Luar biasa. Ibu apa kabar? Baik, Mbak. Alhamdulillah, sehat. Saya sangat senang dikunjungi oleh Rasil, karena saya kenal Rasil itu dari Dr. Jose dulu. Dia sering bercerita tentang Rasil. Dan hari ini Rasil sempat datang ke kediaman saya. Saya sangat senang sekali. Terima kasih atas kedatangannya. Kami juga terima kasih. Mudah-mudahan saya bisa menjawab apa yang Anda tanyakan. Insya Allah, nggak susah Bu, tanya aja nanti. Kita ngobrol ringan saja, dan alhamdulillah kami ingin sekali tahu aktivitas terakhir yang sekarang Ibu kerjakan apa saja, Ibu? Saya sudah pensiun. Oke. Dan sedikit-sedikit kalau ngajar ya masih ngajar. Kemudian di rumah ngapain ya? Paling nulis dan berkebun. Dan berkebun itu sangat menolong saya dalam untuk meredakan di mana di luar terjadi
huru-hara. Ini negara kok ribut aja gitu ya. Jadi saya kadang-kadang sudah saya mikir tanaman aja. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang baik bagi bangsa ini untuk bangkit kembali. Insya Allah. Insya Allah. Ya, Ibu, kita sedikit flashback ke belakang, ingin menyegarkan kembali ingatan Ikhwan dan Ahwat para pendengar Rasil perihal pada 20 Oktober 2004 lalu Ibu ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memimpin Departemen Kesehatan. Dan di situ banyak sekali berita yang memberikan informasi bahwa Ibu terkejut dengan hal tersebut, bahwa tiba-tiba Bapak SBY menunjuk Ibu sebagai Menteri Kesehatan. Iya, saya bukan orang politik, saya bukan orang organisasi, saya adalah saintis, saya adalah dokter ahli jantung yang kesibukannya, saya dokter ahli jantung yang dokter kesibukannya dalam riset. Jadi orang riset biasanya kuper ya. Dan saya tidak pernah kepingin jadi menteri gitu. Tiba-tiba saya mendapat kabar untuk jadi menteri, mendadak banget ya gitu. Dan saya harus menjawab dalam 2 jam. Dan saya nggak mau. Saya nggak mau. Tapi awalnya Ibu menolak? Ya, saya menolak. Saya nggak mau. Kemudian istana menghubungi Bapak Syafi'i Ma'arif. Nah, akhirnya Pak Syafi'i Ma'arif yang mengatakan pada saya, kamu harus karena sudah dipilih. Dan ini di belakangmu tuh orang banyak. Ya sudah, saya bilang, ya ada sesuatu yang dikatakan beliau yang membuat saya harus gitu, yang saya tidak bisa mengatakan di sini. Nah, tadinya saya nggak mau betul. Karena kenapa saya karena nggak mau, saya itu seorang saintis. Kalau melihat sesuatu harus ada reasoningnya yang jelas, harus ada referensinya. Apa sih yang disebut apel? Oh, apel itu ini ya. Lah kalau menteri itu referensinya nggak ada. Bukunya buku bagaimana menjadi menteri kan nggak ada. Betul. Nah itu dia. Saya itu terus mau baca apa gitu. Dan kemudian karena kata-kata Pak Syafi'i Ma'arif, kemudian saya menerima dan saya itu yang menunjuk Allah bukan manusia. Bahwa saya nggak kenal, Pak SBY juga nggak kenal sama saya, dan itu bisa tiba-tiba saya nggak tahu apa-apa, dan saya selalu belajar cepat tapi punya prinsip yang saya pegang adalah preambul Undang-Undang Dasar 45, karena preambul Undang-Undang Dasar 45 itu cocok dengan Quran dan hadis kita. Kita berpihak pada kaum yang tertindas lah dan sebagainya. Jadi memang benar-benar tidak ada pemberitahuan atau bocoran atau bahkan bisikan sebelumnya, tiba-tiba ada permintaan langsung bahwa Ibu diminta menjadi Menteri Kesehatan, demikian? Nggak ada bocoran. Wow, luar biasa. Dan tapi saat detik ini, Ibu pernah menyesali keputusan tersebut? Enggak, karena saya menganggap itu dari Allah. Karena sama sekali di luar nalar lah untuk saya menjadi menteri itu, dan saya sama sekali enggak kepengin juga kagak. Hidup saya waktu itu sudah sangat happy dengan bidang saya. Tapi ya Allah mengendaki begitu ya. Dan saya kemudian menangis malam itu. Menangis yang bingung, menangis ya. Ya Allah, Engkau lah yang menyuruh saya jadi menteri. Maka tolonglah saya kalau saya dalam kesulitan. Jadi itu saya seperti janji gitu sama Allah. Ayo, Engkau telah menjadikan saya menteri. Kalau gitu nanti kalau aku nggak tahu tunjukin dong. Nah gitu. Dan itu saya pegangi terus sampai saya selesai jadi menteri. Dan perjalanan saya di dalam saya menjadi menteri tidak ada yang biasa. Semuanya sangat luar biasa. Karena saya di dalam gelombang perlawanan, di gelombang di mana semua yang saya kira itu baik untuk rakyat, ternyata saya melanggar, bertentangan dengan arus. Apa yang terjadi di negeri ini? Kok saya itu pengen melindungi rakyat saya, pengen berbuat baik,
yang sebaik-baik untuk rakyat saya, tapi selalu dianggap melawan arus. Dan musuh saya banyak. Gitu. Aneh kan? Contohnya, saya ingin supaya rakyat saya murah memberi obat, gampang memberi obat. Jangan sampai rakyat saya dibohongin oleh tukang penjual obat sehingga harga obat tinggi. Saya turunkan harga obat sampai 70%. Ya. Berhasil. Tapi saya dimusuhi dong sama pabrik obat. Dan pabrik obat itu kan banyak duitnya. Nah itu salah satu. Kenapa? Kalau kita berbuat baik untuk rakyat belum tentu Anda itu rakyat yang kita Nah disinilah niat di dalam hati itu janganlah karena hal yang lain kecuali karena Allah. Saya pengen melindungi rakyat saya karena Allah, karena mereka yang tertindas dan tertinggal. Saya pengen membuat kemaslahatan pada rakyat saya karena 80% juga muslim semua, saya kira sama dengan umat. Nah kalau reasoningnya itu karena Allah, maka kita tidak akan kecewa. You bekerja keras dan kemudian sampai di penjara lah ceritanya ya kayak saya ini. Demi rakyat, tapi rakyat apa tahu dengan saya? Kan? Apa rakyat membela ketika saya diadilin dengan tidak adil? Kan tidak ada yang membela saya. Tapi karena Allah, nggak ada yang disesali. Dan kalau menyesal itu paling sakit. Kalau sesuatu sudah kita niatkan karena Allah, insya Allah itu tidak akan menyesal. Bahkan ketika seluruh dunia tidak ada yang mendukung, namun ketika kita yakin Allah bersama kita, ya, semua nampak nampak indah, Masya Allah. Itu mungkin catatan penting karena kita ini merupakan pemimpin minimal bagi diri kita sendiri. Ya. Ketika tadi Ibu mengajarkan atau mengingatkan ketika menerima amanah, apalagi yang mendadak, dipikirkan dulu. Kemudian tadi Ibu pernah bercerita ada rekan sejawat Ibu yang memberikan penguatan. Ibu kemudian merenung kembali, kemudian akhirnya menerimanya dengan sadar bahwa akan ada konsekuensi-konsekuensi di balik amanah yang Ibu akan dan pasti berat karena kita berpegangan pada Quran dan hadis. Nah itu tidak gampang yang dilakukan oleh siapapun karena negara kita bukan tidak seperti apa yang kita harapkan waktu itu. Kalau negara kita itu berjalan sesuai dengan preambul Undang-Undang Dasar 45, berjalan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, iya Islami, itu Islami. Tetapi karena Undang-Undang Dasar 45-nya udah diamandemen 4 kali, udah berantakan kemana-mana. Tidak lagi berpihak kepada rakyat. Nah itu akan sangat sulit untuk membuat program yang Islami. Program yang Islami, nah itu yang misalkan saya membuat jaminan sosial kesehatan ya, jaminan kesehatan itu dengan Jamkesmas itu sangat sesuai dengan preambul Undang-Undang Dasar 45. Tetapi nggak bisa karena negara ini menganut kapitalis, yang sehingga yang dipilih BPJS. Padahal undang-undangnya sangat kapitalistis sebetulnya ya kalau diartikan secara ini ya, undang-undangnya banyak yang tidak cocok dengan Undang-Undang Dasar 45 menurut saya. Dan mungkin Anda juga bisa metani gitu. Nah kalau Jamkesmas dulu itu sangat Islami, sangat Islami. Tapi ya tidak bisa karena, tapi saya sudah bisa selama saya jadi Menteri Kesehatan bisa. Tapi setelah saya tidak jadi Menteri Kesehatan maka RUU BPJS mulai. Tapi ya lumayan jadi bisa mempospon 10 tahun. Alhamdulillah Bu ya. Alhamdulillah jadi amal jariah insya Allah. Dan memang ketika kita mencermati sepak terjang Ibu selama menjabat sebagai Menteri Kesehatan, diantaranya perjuangan Ibu yang sangat kontroversial yaitu di melawan flu burung. Dan ini menjadi mungkin titik balik bagi dunia farmasi dan kesehatan di Indonesia. Di antaranya perjalanan dan perjuangan Ibu yang mengangkat bahwa ada bayang-bayang nekolim dari luar negeri. Ibu dengan lantang dan berani menyuarakan ketidakadilan World Health Organization atau WHO. Di sana Ibu bahkan dianggap membongkar cara kerja WHO sebenarnya yang
kotor dan Ya. tidak Ya. se-clean yang kita bayangkan. Nah, di mana Ibu sumber keyakinan dan keberanian Ibu sehingga Ibu bisa dengan lantang berani menyuarakan Ya. apa yang Ibu pikirkan? Mungkin Allah menepati janjinya. Ketika aku dalam kesulitan, Dia akan datang. Yaitu muncul intuisi itu selalu pasti ada campur tangan Allah. Nah, intuisi itu mengalir begitu derasnya sehingga perasaan saya tajam, nurani saya berbicara. Tidak ada kepentingan lain kecuali untuk kemanusiaan. Nah, dengan cara berpikir seperti itu yang tidak ada kretek-kreteknya dan dibimbing oleh Allah, maka itu kelihatan orang itu ini aturan kok kayak gini, ya enak dong. Oh, yang sakit kita, tiba-tiba dia datang jual vaksin ke kita. Apaan ini? Lah vaksinnya yang dibikin dari virus kita. Nah itu yang membuat ini membahayakan dunia, bukan hanya membahayakan negaraku, tapi membahayakan dunia. Maka saya kemudian mempelajari, meneliti. Nah, saya periset, jadi saya cermat dengan data-data, dengan analisa saya sendiri. Dan ada teman saya, teman dekat, dan kemudian adalah orang-orang yang saya bisa percaya. Nah, itu ini. Tapi intinya ada di saya memang. Ya, tidak, itu. Tapi selalu zikir terus dalam waktu itu saya nggak pernah lepas. Takut banget kalau salah yes, salah no. Nah itu. Masya Allah. Nah, jadi begitu hati harus bersih, pasrahkan kepada Allah dan ambil keputusan. Dan jangan ragu-ragu kalau sudah ada kerasa kalau ada bimbingan itu kerasa. Karena nggak mungkin sebetulnya saya itu bisa mereformasi WHO padahal saya sendirian. Iya. Saya sendirian, tapi kemudian saya bisa mengajak rame-rame. Saya menggunakan sentimen pada negara adidaya tersebut. Ayo siapa yang mau bekerja sama dengan saya untuk melawan ini gitu ya. Wow, itu negara-negara yang sudah benci sama dia kan jadi ikut. Itu pertama kali kayak gitu caranya. Nah, kemudian saya diikuti oleh banyak negara dan saya berhasil mereformasi, walaupun reformasi itu diketok tahun 2011. Saya selesai tahun 2009. Tetapi intinya masih tetap seperti yang saya perjuangkan. Karena begitu saya tidak jadi menteri, teman-teman dari Brasil, dari India, dari mana-mana pada bagaimana ini Ibu, bagaimana Ibu. Teruskan. Intinya ini itu yang Anda pertahankan dan ternyata mereka betul berjuang setelah saya nggak ada. Jadi dari luar negeri meneruskan perjuangan saya. Nah, itulah, tetapi anehnya kemenangan saya di WHO yang sangat fantastis tidak boleh diberitakan di Indonesia. Saya dibungkam. Saya sudah mengadakan press conference, tidak ada berita sederet pun. Saya berkali-kali nggak ada. Akhirnya saya nulis buku. Begitu nulis buku, ternyata tidak juga ditulis. Oh, aduh gimana ya? Saya curhat lagi pada Allah. Apa kehendakmu ya Allah, monggo saja, tapi kalau ini memang berguna, sebarkanlah. Ternyata wartawan senior dari Sydney Morning Herald di Sydney memblow up bahwa Menteri Kesehatan Republik Indonesia menuduh Amerika dan WHO berkonspirasi membuat senjata biologi. Itu suatu kabar yang sangat menggegerkan dunia waktu itu. Dan di dunia geger betul-betul. Dan Pak SBY baru tahu. Dan Pak SBY kaget banget karena Pak SBY mengendorse tulisan itu tanpa membaca tadi. Jadi saya minta mengendorse, dia langsung mengendorse aja tanpa dibaca. Aduh, dia bilang itu.
Nah, apa namanya? Saya gini juga. Nah, baru itu terkenal banget, barulah ke Indonesia. Jadi Indonesia itu Telat. selalu baru ke Indonesia. Nah, dan waktu itu sudah tidak bisa dibungkam lagi karena sudah keluar. Nah, itulah Tuhan ada. Allah ada, selalu ada di dekat saya. Jadi seperti dia mendengar bisikan saya, dia bisa mendengar ini. Tapi itu sampai sekarang sih kalau saya menangis gitu, atau aduh kok gini ya gitu. Sebel banget sama orang gitu ya, sampai orang itu digebukin gitu. Iya, Bu. Tapi sama orang. Iya. Oke itu. Iya. Jadi catatan penting adalah ketika kami yang mengikuti perjalanan Ibu bertanya-tanya, dari mana sih sebenarnya Ibu keberanian Siti? Itu dari Allah. Dari Karena Allah. saya yakin itu di jalan Allah. Sempat ada yang bilang ada pasti backupnya di belakang. Enggak ada. Ada Allah. Ya Allah. Pick up sampai Allah. Nggak mungkin ada orang yang berani bicara seperti itu kalau nggak ada yang udah pasang badang di belakangnya. Ya, ternyata yang lebih besar dari kita semua ya dari Allah. Dan Allah membimbing Ibu untuk Iqra ya, membaca. Jadi ternyata karena basic Ibu adalah seorang research, peneliti, sehingga ketika Ibu menjabat, yang Ibu lakukan adalah merunut semua hal-hal dan kondisi-kondisi yang sedang jadi di bawah tanggung jawab Ibu, dan kemudian menemukan kejanggalan benang emas. Dan tadi Ibu sempat bilang bahwa ada pimpinan kita yang tidak membaca tapi kemudian mengendorse. Nah, itu adalah kelemahan ya Bu ya. Ternyata memang kita tuh hidup harus Iqra. Harus benar-benar hati-hati. Jangan sampai kita masuk parit ya, jangan masuk. Ya, dan itu dan yakinlah bahwa Allah memilihkan yang terbaik. Ya, dan akibat dari bola panas yang sudah Ibu gulirkan, dan kemudian yang tadi Ibu bilang negara kita seperti telat mencium apa yang Ibu perjuangkan yang sudah dahulu meledak di luar negeri. Di sini kebaran jenggot, dan jatuhlah itu vonis 4 tahun untuk Ibu. Saya tidak tahu apakah itu ada hubungan apa tidak, tapi yang jelas saya heran, saya nggak bersalah. Ya. Dan kalau bisa dibuka lagi gitu ya, wah, nah itu sangat bagus. Coba MTC yang digunakan, yang katanya diberikan kepada saya itu dimiliki oleh siapa? Katanya MTC itu tidak keluar dari suatu perusahaan gitu, tidak pernah keluar dari suatu perusahaan. Dan perusahaan itu aku nggak tahu, perusahaan kelapa sawit atau apa. Katanya Ibu mendukung Eselon 2 yang merupakan bawahan Ibu, tapi uangnya Ibu tidak diterima sama Eselon 2 tersebut. Yang berita yang tersebar di mungkin dunia begitu. maya. Misalkan Eselon 2, sekarang saya kan paling anti ke vendor urusan uang itu, saya nggak mau. Lah itu mungkin digunakan oleh mereka untuk meminta atas nama Ibu. Ini untuk Bu Menteri. Ada kok sampai beli rumah gitu, dan terbukti beli rumah dia. Ya ketangkep ininya. Tapi ya nyatanya saya divonis. Bu bener bu enggak tuh. Karena JPU-nya mengatakan mengabaikan fakta-fakta pengadilan. Padahal fakta pengadilan itu penting sekali. Betul. Bahwa tuduhan mereka tidak betul. Gitu. Ibu tidak ada proses banding, Bu? Wah, sampai nggak berani itu si Angelina Sonda. Karena saya tahu ini politik, udah kita terima aja. Ini bukan sembarangan, bukan salahnya JPU, bukan salahnya. Itu udah atas perintah atasan. Atasannya siapa, Bu? Atasannya kan banyak. Atas perintah yang pasti tidak ada benar dan salah. Yang ada menang dan kalah. Saya kalah. Ya sudah. Dan kemudian di dalam sana saya sadar apapun yang terjadi pada diri kita tidak akan pernah lepas dari kehendaknya, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya nggak dendam dengan siapapun. Karena mereka hanya dibisikin oleh Tuhan itu, penjarakan itu. Dan ternyata ibadahku, ngajiku itu jauh lebih bagus di dalam sana daripada di luar. Lebih khusyuk. Itu tadi sih sebenarnya yang ingin saya tanyakan ketika vonis itu jatuh, dan
tadi sempat di awal Ibu sempat mention bahwa apa yang Ibu perjuangkan untuk kami, rakyat Indonesia, bahkan dunia, apakah mereka tahu kan? Enggak. Nah, saya tadi pengen ditanya, ketika Ibu malah jadi di penjara, padahal Ibu memperjuangkan kebaikan untuk kita semua, pada siapa kekecewaan paling besar itu Ibu tujukan? Gitu? Tapi ternyata Ibu bilang Ibu tidak. Pertama kali, saya kan tahu musuh-musuh saya. Oke. Saya tahu siapa yang bermain. Tetapi itu manusia. Manusia tidak akan bisa mempermainkan nasib manusia. Kecuali Allah berkehendak. Allah berkehendak memang saya disimpan di situ. Dan beliau Allah mempunyai skenario tersendiri. Yang tadinya orang tidak tahu, malah sekarang jadi tahu. Yeah. Malah jadi tahu bahwa saya pernah menyetop pandemik flu burung, pernah menyetop pandemik flu babi. Ya. Ternyata saya menutup Namrud sampai Rusia juga menghitung kita. Nah itu justru karena saya di dalam itu jadi rakyat lebih banyak tahu. Oh ternyata ibu itu ternyata berjuang toh. Bukan ya lah kok ya dituduhnya itu ya uangnya kecil, uangnya 1 miliar. 1 miliar. Itu. Waktu itu masih ada suami saya. Oh nggak ada. Kalau ada suami saya minta suami juga dikasih. 1 miliar 300 kalau nggak salah. Iya betul 1 miliar yang. Jadi kini ada pertama kali ada eselon 2 yang diadili. Eselon 2 diadilin itu. Kemudian ini suruh kembaliin loh kok tiba-tiba aku disuruh kembaliin. Dihitungnya nggak gatok gitu loh. Loh ya saya nggak mau kembaliin. Saya nggak dikasih, saya nggak minta, saya nggak dituduhnya saya diberi uang oleh siapakah nggak tahu, lucu banget. Ya, tidak diungkapkan. Untuk apa juga nggak tahu. Betul. Proyeknya juga nggak ada, yang ngasih juga nggak ada, tapi tetap dihukum. Artinya itu kan cuma alasan saya untuk menghukum saya atau untuk nyimpen saya di pondokan pesantren itu. Iya. Ya Bu, relate dengan pandemik yang saat ini terjadi, penjara ternyata tidak cukup melemahkan Ibu, malah mungkin tetap Ibu maju terus dan belakangan tetap Ibu menyuarakan apa yang Ibu telah ketahui. Di antaranya Ibu pernah menyinggung kejanggalan Bill Gates yang telah memprediksi datangnya pandemik dan perlunya vaksin sejak 2017. Iya. Boleh Bu diceritakan untuk kita semua pendengar? Ya karena itu pengetahuan saya. Yeah. Pengetahuan saya itu sangat berbeda dengan orang-orang yang belajar, karena saya pengetahuan saya selain saya belajar, selain saya membaca literatur, saya menghadapi langsung. Ketika saya berperang melawan flu burung, emangnya flu burung hilang sendiri. Wah, prosesnya bukan main. Kalau Anda saya ceritain, Anda nggak akan percaya. Bukan main. Nah, dulu sudah, dan prinsip saya menghentikan pandemi tanpa vaksin. Nah, di dunia loh, bukan di Jakarta, bukan. Di dunia, dan itu terjadi di flu burung maupun flu babi. Flu babi ada nggak korban di Indonesia? Nggak ada. Nggak ada. Dan itu bukan saya duduk-duduk kipas-kipas begitu, saya berjuang jumpalitan supaya rakyat saya nggak ada yang kena flu babi. Supaya flu burung segera dari sini. Saya berjuang bukan dengan vaksin, saya berjuang dengan politik transparansi. Saya mentransparansikan dunia apa itu WHO dalam menangani flu burung, dan mereka tidak menyangka sehingga akhirnya mereka yang mundur. Kita maunya akan dijadikan seperti Wuhan di tanah Karo sana. Jadi Wuhannya di Indonesia. Bayangin aja, kalau tahun 2006 ada flu burung yang lebih berat daripada COVID ini. Bagaimana coba? Hancurlah kita. Nah, alhamdulillah, untung saya mau jadi menteri karena Allah, bukan karena yang lain. Ya, Masya Allah. Nanti off the record kenapa kok begitu? Ya, tapi berarti memang ketika Bill Gates bicara itu Ibu mendengarkan pada saat ada rekamannya. Lah saya kan ngikuti. Iya. Duh, saya kaget. Sudah memprediksi. Ya, menurut pandangan Ibu, apa sih sebenarnya keuntungan terbesar bagi mereka itu untuk
menyebarkan virus ini ke negara-negara berkembang terutama? Oh, mereka kan imperialis ya. Dia kepengen mereka yang berkuasa di dunia ini. Apapun juga. Itu sudah keniscayaan. Dan mereka tidak ingin apa-apa, tidak ingin duitnya juga kecil bagi mereka ya. Dia ingin menguasai semua negara di dunia. Apapun harus ikut kehendaknya. Mungkin ada yang mengatakan New World Order. Kemudian ada itu suatu paradigma yang akan dia kuasai. Ya memang duit sih, itunya duit. Duit mereka akan disatukan menjadi cryptocurrency misalkan. Cryptocurrency. Dan konon, ya saya sendiri tidak punya bukti bahwa vaksinasi itulah yang sebetulnya mereka inginkan, bukan pandemiknya. Tapi untuk membuat supaya semua bisa kemasukan vaksin, ya dia harus punya momentum yang namanya pandemik. Nah, kenapa kok bisa begitu ya? Dunia tidak siap. Dunia tidak siap mengatasi atau menghadapi bioterorisme. Even itu RRC. Kalau menurut saya RRC itu kebobolan. Dia kan revolusioner banget dari tirai bambu yang sangat tertutup, kemudian terbuka. Nah terbukanya kebablasan. Di sana tuh banyak laboratorium yang notabene punya jilid itu ada hubungannya dengan Ukraina. Jadi hampir sama itu yang ada di Ukraina sama dengan yang di Cina. Nah itu dibolehkan karena demokrasi. Ya. Makanya kita harus hati-hati. Laboratorium asing jangan sampai ada di Indonesia. Karena sangat berbahaya ya seperti di Wuhan itu. Sekarang RRT sedang diserang loh. Pandemik lagi, iya, wabah lagi. Lockdown lagi. Ya berat. Lockdown. Namanya apa? New COVID. New COVID. Okay. Neo COVID. Nah, itu makanya Indonesia harus siap. Saya sudah curhat dengan Pak Bais, dengan Panglima. Cepat Indonesia bikin medical intelligence. Karena kita kalau ada wabah malah diakui, ya sudah ditemukan 2 orang sakit. Jangan, itu urusan kita, diam. Tapi kita harus meneliti betul virusnya itu. Bagaimana reaksinya dengan orang Indonesia, bagaimana dengan hawa Indonesia, bagaimana ini. Nah, kita bisa membuat suatu inian sendiri. Dan nomor 1 kita harus tahu apakah ini pandemi beneran, apakah pandemi buatan. Caranya ngadepin berbeda. Ya tapi saya teriak gitu aja. Ya saya bisanya berteriak. Lewat YouTube saya meskipun di take down lagi sampai capek. Nah itu dia. Take down up lagi terus gitu ya Bu ya. Tapi ya saya kan nggak merugikan siapa-siapa. Saya ibadah untuk orang banyak. Sebetulnya virus itu ada grup saya itu punya laboratorium. Ternyata 5 menit disuruh kita mati. Kita disuruh buka pintu begini. Aduh siapa yang ngajarin? Karena kita tidak meneliti. Iya. Nah itu saya yang suka teriak-teriak. Makanya ya di take down. Balik lagi, ternyata kita tuh memang nggak hobi ikro, nggak hobi baca. Jadi ketika sudah ditakut-takuti, diteror dengan segala ditakut-takuti langsung takut. Lah yo piye? Tuh yang sakit diupaya mati, yang mati ya piye? Piye ya. Ya seharusnya harus dicari bagaimana supaya tidak mati, bagaimana supaya tidak tertular. Jangan didikte dari luar. Kalau supaya tidak tertular divaksin, vaksin ini nyatanya masih ketularan. Betul. Gimana? Nah, gitulah. Baik, saya yakin ini Iwan Ahwat yang sedang mendengarkan mengernyitkan alisnya, mendekatkan telinganya ke radio dan tambah khusyuk lagi menyimak perbincangan ini. Namun kita akan ambil jeda sebentar dan kita akan kembali setelah nasyid berikut ini.
Radio Silaturahim untuk Islam yang satu, Ikhwan dan Akhwat saat ini sedang mendengarkan dan menyimak tamu istimewa Rasil bersama Ibu Siti Fadilah. Masya Allah, dari 30 menit sebelumnya yang telah kita bincangkan luar biasa, bocoran-bocoran yang mencengangkan, namun ini menjadikan pencerahan kita agar kita paham menghadapi kehidupan terutama berkebangsaan dan juga menghadapi terutama yang relate pada saat ini tentang pandemik. Tapi ternyata Ibu Siti Fadilah bukan hanya concern atau perhatian di medis, tapi juga kemanusiaan dalam hal ini Palestina. Ternyata Ibu Siti Fadilah dulu pernah berniat menyalurkan sumbangan dan menyampaikan langsung kepada saudara-saudara kita di Palestina dengan kapal Mavi Marmara, kalau saya tidak salah. Namun ternyata Ikhwan dan Akhwat sudah bersiap-siap nih, tapi Ibu Siti Fadilah ternyata membatalkan rencananya. Nah, kami ingin tahu Ibu, apa sih yang menyebabkan Ibu akhirnya menangguhkan berangkatan Ibu menuju Palestina? Waktu itu tidak mendapat izin dari Presiden. Saya kan banting pres. Dan saya harus patuh karena Presiden itu atasan saya. Dan kemudian ternyata kapal yang akan saya tumpangi itu ditembakin tentara Israel. Diserang. Dan tentara Israelnya naik ke kapal itu, membuka tiap-tiap pintu begitu. Nampaknya ada yang dicari itu, dan mencari Siti Fadilah. Aduh, saya diceritain serem banget. Dan ternyata untung. Nah, saya kira mungkin Bapak Presiden mungkin sudah tahu itu lebih dulu, jadi saya dilarang gitu. Jadi sebetulnya cover saya adalah ke Genève, gitu. Dari Genève itu ke situ, terus diangkut sama kapal itu. Mavi gitu. Marmara. Ya, kemudian nggak jadi, tapi kemudian jadi cerita panjang. Ternyata itu sangat serem sekali. Dramatis. Kalau saya ada, pasti saya sudah nggak ada lagi di sini. Iya, karena konon kabarnya yang ditembaki malah ternyata kamar yang seharusnya menjadi Kamar saya. tempat Ibu beristirahat ya. Dan itu mungkin ada juga Ibu menduga kaitannya dengan lantangnya perjuangan Ibu di dunia perihal vaksin flu burung dan juga flu babi ya Bu ya. Memang itu kan sudah perjuangan saya mencuat di seluruh dunia itu tahun 2007, 2008, 2009. Iya. Itu 2010. Mavi Marmara. Ya, dan akhirnya diperjuangkan oleh Dr. Jose, mereka bersalah loh. Ya, yang di menyerang Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional, ya. Dan kita ini kan saat ini masih Bu berjuang melewati situasi pandemik saat ini dan katanya berencana untuk beralih ke endemik. Namun masih saja memang kita itu dibuat atau diombang-ambing dengan kebijakan pemerintah di mana kita harus mengikuti peraturan vaksin dan segala macam. Dan sebenarnya kami ingin tahu rekomendasi Ibu bagaimana menghadapi situasi sekarang ini, Bu. Bukan rekomendasi loh ya, saya bukan siapa-siapa, tapi pendapat saya. Betul. Nah, kalau pendapat saya, sebetulnya kita sudah dalam waktu saat ini sudah endemik. Karena indikator endemiknya itu sudah cocok. Misalkan yang baru sakit berapa persen, kemudian rumah sakit terisi berapa bornya, kemudian penularan hampir nggak ada. Sebetulnya kita sudah endemik. Tapi saya heran, pemerintah itu maju mundur. Kalau maju mundur cantik masih bagus ya. Maju mundur nggak jadi lah repot. Maju mundur susah ini Bu, nggak cantik. Maju mundurnya Syahrini masih cantik. Dan ini maju mundurnya pemerintah, ini pandemik apa enggak? Ternyata yang menentukan endemik atau tidak itu ternyata WHO. Oke. Nah, tetapi WHO kan juga bisa kita minta kalau kita mau. Kita minta WHO syaratnya endemik itu apa, kan syaratnya ini saya sudah punya. Rakyat saya sudah lama terpuruk, ingin kembali cepat untuk membangun ekonominya kembali. Ingin sekolah normal, ingin bekerja normal, ingin beribadah normal. Maka cepat dong diendemikin. Apalagi ada G20 di Indonesia. Lah kok masih pandemik melulu. Emangnya negara yang masih pandemik bisa dipakai G20? Kan enggak. Nah ini kenapa kok ragu-ragu? Mungkin ini perdugaan saya karena vaksinnya belum habis.
Lah mbok ya nggak usah dihabisin gitu loh. Kalau saya lah, saya bukan pemerintah, ya nggak bisa. Menurut saya sih sebetulnya kalau sudah endemik ya sudah, kita kembali lagi normal, kita beribadah normal. Tapi alhamdulillah saya lihat masjid-masjid penuh banget, lebih penuh daripada sekarang. Di masjid ini yang di dekat saya ini, kalau hari Jumat sebelum Lebaran, sebelum puasa, itu segala makanan gratis. Orang jualan-jualan di masjid itu gratis semua. Gratis? Oh iya. Jadi banyak, semakin banyak gitu yang di masjid. Dan itu ternyata tidak di masjid ini saja. Saya lihat di masjid-masjid manapun juga. Karena mungkin karena lama diredam, jadi malah orang pengen ke masjid gitu. Iya, tambah giat. Kita kan dikuyok-kuyok terus nih lah. Tapi bukan berarti dikuyok-kuyok terus kita mundur, kita nggak ke masjid, tapi justru orang-orang malah kepengen ke masjid, pengen segala macam. Iya, dan mengerikannya bahkan saya baca di berita sudah ada tes untuk vaksin ke-4, booster yang lain, booster udah 3 ke 4. Sekarang ditanyain, saya juga heran mestinya ID atau siapa ya mesti protes ya, kalau saya kan bukan siapa-siapa, saya nggak bisa protes. Booster itu untuk apa? Wong sudah nggak ada kok. Untuk apa? Kita itu semua sudah imun. Dengan ditelitinya oleh Bapak Profesor Pandu Riono, ternyata imunitas kita itu 81%. Artinya komunitas Indonesia ini sudah imun semua. Kalau imun semua ngapain? Imunitasnya ini jauh lebih bagus daripada imunitas yang berasal dari vaksin. Ya ngapain harus dihabisin gitu. Ngapain harus di booster? Nggak ada gunanya sih sebetulnya. Untuk apa? Katanya kalau disuntik sekali titer antibodinya sudah rendah. Ya biarin titer antibodinya rendah, tapi sel memorinya itu masih tokcer. Begitu ada virus masuk, sel memorinya bisa mencetak titer antibodi. Apalagi boosternya itu menggunakan vaksin dari luar, yang katanya kadaluarsa, dan katanya cuma diberikan separuh dosis. Aku nggak tahu deh, aku nggak tahu apa itu efeknya bagaimana. Mudah-mudahan dengan kadaluarsa dan separuh dosis nggak ada efek yang negatif juga nggak ada gitu ya. Nah itu dia, masa di booster pakai vaksin kadaluarsa, itu nggak masuk di akal deh. Badan POM memperpanjang vaksin kadaluarsa sampai dipanggil sama di BPR. Nah, kok ya dokter ya diem saja, ID ya diem saja. Nah, itu saya nggak tahu. Nah, mudah-mudahan Allah melindungi bangsa ini, selalu begitu. Iya, jadi kalau misalnya efektivitas booster untuk para masyarakat itu menurut Ibu memang diperlukan atau tidak sebenarnya, Bu? Tidak ada bukti bahwa itu diperlukan. Tidak ada bukti sampai detik ini. Iya. Nah, kalau saya mengatakan tidak perlu. Tapi orang harus membuktikan kan, kalau nggak percaya sama saya, buktikan dong kalau perlu. Iya. Jadi ya itu, orang agak salah antara titer antibodi dan imunitas. Imunitas itu asalnya dari sel memori, kalau titer antibodi adalah hasil dari sel memori bekerja. Nah, kalau sedang divaksin, setelah vaksin katanya 3 bulan turun, 6 bulan turun. 6 bulan, tapi sel memorinya udah nyatet. Ya. Ketika ada virus masuk yang persis dengan yang disuntikkan dulu, maka dia akan membuat antibodi yang sesuai. Lah kalau seperti itu kan nggak perlu lagi diboosterin. Gitu. Jadi menyedihkan ketika yang malah memotivasi kita agar kita mau divaksin booster itu adalah dokter-dokter yang seharusnya ahli, dan seperti tadi Ibu sebutkan, seharusnya mereka-mereka yang bertanggung jawab untuk meneliti apakah terbukti efektif atau tidak. Apakah kita harus menerima semua yang datang dari luar untuk yang bukan kepentingan kita. Di Inggris saja yang di booster justru yang kena Omikron. Yang di booster? Nah, yang di booster yang dikena Omikron. Dan jadi banyak hal yang
menurut Saya saya sampai speechless. tidak scientific berlangsung selama pandemi ini. Iya. Dan bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Dan kita tidak berdaya karena pertama memang kita tidak tahu, kita kurang pengetahuan, terutama yang awam seperti kami ini. Kemudian yang kedua, kita mengikuti rules, yang peraturan-peraturan yang diterapkan oleh pemerintah, sehingga kita nggak bisa bergerak tanda kutip kalau kita tidak mengikuti rules, ya kan? Apalagi untuk orang-orang yang harus beraktivitas keluar. Nah, ketidakberdayaan itu yang sebenarnya ini memuluskan semua jalan yang tidak baik. Hasilnya adalah keterpurukan nasional. Itu. Kalau dari awal kita waspada dengan itu, tindakan kita nggak seperti yang kemarin ini, gitu loh. Ya, tapi sudahlah. Mudah-mudahan ini menjadi suatu pengalaman yang sangat berharga. Kita tidak akan begitu lagi. Bisa nggak sih sebenarnya ini jadi kekuatan masyarakat ketika semuanya mendengarkan apa yang Ibu sampaikan, bahwa kita juga jangan menerima apa saja yang diperintahkan oleh pemerintah, misalnya ada kekuatan publik yang bisa bilang no, jangan, nggak. Iya, nggak bisa. Selama Anda dari publik di Indonesia ya harus ngikut pada pemerintah Indonesia. Ya Allah. Ya memang harus minta perlindungan Allah, hanya itu aja ya Bu ya. Nomor satu keimanan kita. Walaupun kita tunduk sama Allah, sama pemerintah, tapi karena keimanan kita, Allah melindungi kita. Walaupun pemerintah salah, tapi Allah melindungi kita, kita juga akan selamat. Itulah Allah, pilihan Allah yang terbaik. Amin, insya Allah. Kalau dari segi medis yang Ibu ketahui, puasa terutama karena kita memang sedang berada di bulan Ramadan, apakah puasa dapat meningkatkan imunitas Bu, terutama untuk menangkal virus Omikron? Kalau puasa itu yang saya ketahui, orang yang berpuasa itu hatinya tenteram. Mempunyai harapan untuk buka puasa nanti, at least harapan untuk buka Masya Allah. puasa. Itu satu harapan tuh sangat mahal. Dan itu nyetel dari semua sel-sel tubuh kita. Hidup kita itu dari harapan. Kalau Anda sudah tidak punya harapan, Anda nggak akan hidup. Nah, harapan yang ada di bulan Ramadan itu luar biasa. Kita tidak terasa setiap saat kita disulut oleh harapan. Harapannya enteng. Buka puasa. Lalu orang yang bukan Islam, non Muslim, maaf, nggak akan pernah bisa merasakan ini. Ini suatu kenikmatan yang diberikan Allah sangat luar biasa. Maka saya pernah dengar dari Ustadz, berdoalah 10 menit sebelum berbuka. Itu katanya sangat dijabah. Ijabah. Nah itu memang kebahagiaan yang sangat luar biasa itu pada waktu mau buka puasa. Siapapun, dimanapun, kalau kita mau buka puasa dan ada makanan, itu happy-nya bukan main. Sulit dibayangkan. Padahal minum aja klak-klak udah hilang semua. Lapar dan haus. Nah, ya itulah puasa. Jadi ketenteraman itulah yang meningkatkan imunitas. Jadi pada dasarnya mudah ya Bu untuk meningkatkan imunitas. Pertama harapan, ketenangan, terus kemudian yang kedua kita dapat memanage supaya kita tidak stres. Ya tidak takut. Keberpasrahan gitu ya Bu. Tidak stres. Begini orang Islam itu paling gampang. Apa-apa sudah ditentukan dengan Allah. Jadi oleh Allah. Jadi kita tidak perlu takut kalau ada pandemik ya kita ikutin apa yang bisa kita kerjakan. Yang sesuai dengan Quran dan hadis. Dan andaikan Anda terpilih untuk sakit dan kemudian Anda meninggal, itu kan tempatnya kan sakit. Apa yang masih ditakutin? Nah itu untuk orang Islam itu sudah mendapat jaminan sendiri dari Allah. Nah, jadi sebetulnya kita harus tenteram. Apapun kita usaha, kita pakai prokes boleh, kita pakai ini boleh minum makanan-makanan yang untuk meningkatkan imunitas, monggo. Tapi keyakinan dalam hati adalah Allah. Allah yang menyembuhkan saya, Allah yang melindungi saya. Dan insya Allah Anda akan selamat. Andaikan tidak selamat pun, Anda justru diselamatkan Allah. Insya Allah. Bu, saya mau tanya kan Ibu warrior ya, pejuang dan berani, nggak takut sama apapun kalau ini hitungannya manusia. Karena Ibu tahu backupan Ibu yaitu Allah. Tapi keluarga terdekat Ibu itu ada nggak sih yang bilang,
Ibu udah toh Bu, kita istirahat gitu loh, kita menikmati sore dengan tenang tanpa gasrah-gerusuh gitu. Ada nggak sih Bu dari keluarga dekat? Emangnya saya gerusa-gerusu? Enggak kan? Soft gitu ya Bu ya? Soft. Kalau saya bisa ngomong, saya melihat suatu ketidakbenaran atau ketidakadilan dan saya diem saja itu juga dosa. Lah saya kan tinggal menunggu panggilan saja. Karena sudah tua, saya sudah 72 lebih. Iya, Nanti November malah 73 tahun. Nah, apa yang bisa saya amalkan ya saya amalkan. Kalau nggak bisa ya, tapi dengan tenang. Bukan dengan emosi, bukan dengan menjelek-jelekan orang. Saya tidak pernah melawan pemerintah, tidak pernah menjelek-jelekan pemerintah, tidak pernah menjelek-jelekan orang. Itu yang saya pasang. Saya tidak akan menjelek-jelekan orang, saya tidak akan menjelek-jelekan pemerintah. Tapi saya akan mengatakan kalau saya mempunyai pendapat saya begini gitu. Nah, dan saya tidak boleh, dari dulu saya tidak pernah berusaha-berusaha. Jangan anggap kalau saya dengan WHO kayak gitu berusaha-berusaha, enggak kok saya tenang kok, tenang aja. Jadi ya, dan anak-anak saya ya memang dukung Bu? Mendukung ya. Maksud saya apa yang membuat mama happy, do it. Lakukanlah mama, nggak apa-apa. Saya yakin mama punya pertimbangan. Nah itu anak-anak saya. Jadi memang keluarga juga support? Ya, untuk membahagiakan saya, itu tujuannya. Luar biasa, luar biasa. Karena dia tahu membahagiakan mamanya itu dia ibadah. Iya. Dan luar biasa Ikhwan dan Akhwat, selama perbincangan tadi kurang lebih 45 menit juga sebelum ini taping berlangsung saya juga sempat berdiskusi dengan Ibu Siti. Terasa sekali Ibu sangat memiliki kemampuan bercerita yang sangat terampil di usia Ibu yang terbilang sepuh. Karena saya punya banyak sekali pengalaman berbincang di atas orang-orang yang berusia Ibu bahkan kurang 60, 70 itu tidak sehebat Ibu gitu ya, staminanya. Belum lagi daya ingat Ibu yang sampai detail per detail kejadian tahun 2008, 2009, 2010 sangat seperti baru terjadi kemarin, segar di dalam lidah Ibu dalam menyampaikannya kembali kepada kami. Nah, kami ini yang masih muda-muda aja masih banyak lupanya Bu, dibandingkan ingat ya. Misalnya ada yang ngingetin kita perihal hal yang penting tapi kita hilap terlupa. Kami ingin Ibu memberikan kita tips ataupun bocoran. Sebenarnya amalan atau zikir apa yang Ibu lakukan untuk menjadikan Ibu seperti saat ini, Bu? Itu doanya Nabi Muhammad. Kalau nggak salah di doa Nabi Muhammad yang karangannya Hamka kalau nggak salah ya. Saya tapi nyari lagi buku itu nggak ketemu, tapi untung saya sudah hafal. Jadi doa itu berdoa pada ya Allah, janganlah Engkau serahkan aku kepada siapapun dan kepada apapun, bahkan kepada diriku sendiri, kecuali hanya kepadamu ya Allah. Nah, itu doa yang sampai sekarang saya selalu. Jadi apapun yang terjadi itu pasti pilihan yang terbaik bagi saya dari Allah. Dan pilihan itu walaupun Ibu tahu. Dan pilihan yang itu paling berat ya. ketika saya masuk penjara. Ya Allah, kalau 1.000 orang nggak percaya pada saya, kalau 1 juta orang nggak bisa melihat saya tidak bersalah, Engkau kan melihat saya tidak bersalah. Tapi kenapa Engkau taruh saya di sini ya Allah? Pertama kali saya merasa seperti itu. Tapi kemudian saya masuk ke kamar yang isinya 21 orang. Dan saya harus sementara di situ selama 6 hari. Masya Allah, ya Allah, ya Allah. Satu sel berapa orang, Bu? 21. Lebarnya cuma 4x5. 21 orang? Ada copet, ada. Masya Allah. Ada copet, ada. Ibu ditempatkan penipu, dengan mereka. Coba. Ya Allah. Begitu saya bilang, saya justru bersyukur. Ya Allah, untung ini hanya terjadi di dunia. Kalau tiba-tiba saya mati mendadak,
Kan itu akhirat, bagaimana saya harus kembali. Untung ya Allah, saya bersyukur ya Allah, ampunilah saya. Engkau memberi kesempatan padaku untuk lebih dekat padamu. Nah, ini suatu hal yang sebelum saya masuk itu kan saya seperti mengeluh pada Allah. Kenapa? Andaikan sejuta orang nggak tahu, Allah kan tahu saya nggak bersalah. Kenapa kau nggak menolong saya? Tapi begitu masuk di situ, ya Allah, bayangin saja kalau orang mati mendadak atau udah mati itu maklum gitu kan, satu lingkungan yang apakah lingkungannya baik, apakah lingkungannya jelek kan? Betul. Untung ini lingkungannya yang kayak begini masih di dunia. Gitu. Nah disitulah saya mulai mohon ampun, mulai mendekat pada Allah. Oh iya, saya baru ingat kalau apa yang terjadi pada saya itu juga ada kehendak Allah. Sudah ditulis di Lauh Mahfuz di sana jauh sebelum saya lahir. Nah itu sampai saya puasa dalam 2 tahun tidak pernah berhenti. Dan hari-hari saya penuh dengan doa dan penuh dengan ya Allah, jangan kau lepaskan aku. Masya Allah, Ibu. Saya tidak terbayang ketika berada di posisi Ibu tidak bersalah, kemudian dihukum, namun Ibu pasrah karena Ibu merasa mudah-mudahan ini jadi pengurang ketika kita memiliki kesalahan di dunia. Ya. Insya Allah amal jariah Ibu ya. Amin. Kekuatan Ibu menular kepada saya dan pada Ikhwan dan Akhwat yang mendengarkan. Ibu Siti, sebelum saya benar-benar menutup, mohon kiranya menyampaikan pesan kepada Ikhwan dan Akhwat, menguatkan dan menegarkan azam kita sebagai Muslim dan Muslimah. Apa ya, saya kira udah lengkap banget. Mudah-mudahan Anda semua bisa meresapi apa yang saya ceritakan sebagai semangat berjuang di dunia ini untuk akhirat. Jangan sekali-kali kita berjuang untuk dunia, tapi untuk dunia dan akhirat. Jadi mudah-mudahan kita tidak akan menceng kemana-mana. Saya kira cukup. Terima kasih Ibu. Kami doakan Ibu selalu sehat dan takwa dalam usia panjang, panjang umur dalam kesehatan dan takwa dalam amin. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ibu tetap istiqomah dalam kebaikan, dilancarkan semua rencana Ibu, insya Allah. Ikhwan dan Akhwat, demikian perbincangan kita bersama Ibu Siti Fadilah Supari, dan Masya Allah demikian banyak yang bisa kita ambil dari pengalaman Ibu Siti, dan luar biasa kita bisa mengambil hikmah dari apa-apa yang terjadi dalam hidup kita. Insya Allah bermanfaat besar. Saya yang bertugas pada hari ini Karolin, didampingi kru Rasil, ada Agus, ada Fajar. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali di kesempatan berikutnya dan dengan narasumber yang lain, insya Allah, dan bisa-bisa menginspirasi Ikhwan dan Akhwat sekalian. Saya mohon pamit undur diri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.